Fibri, saya telah menjalani pernikahan beda agama selama 11 tahun ini. Saya Hendrik Hutabarat, saya pelaku pernikahan beda agama. Awalnya keluarga kami, orang tua saya itu tidak ada yang setuju merestui hubungan ini. Tapi perjuangan itu tidak pernah akan putus. Terus saya perjuangkan sampai sekarang dan mungkin sampai selama-lamanya. Hai, saya Novena. Saya beragama Katolik dan saya menikah dengan suami saya bernama Muhammad Iqbal. Halo, saya Iqbal, saya beragama Islam. Kami harus melangsungkan pernikahan kami di Australia agar dapat tercatat secara legal di hukum Indonesia. Nah, sampai sekarang, sampai hari ini, itu total sudah 1.503 pasangan menikah berbeda agama yang berhasil kita bantu, begitu. Ya, baru saja kita simak tadi tayangan dan testimoni mengenai pasangan-pasangan yang berbeda agama. Dan ini berkaitan juga dengan beberapa waktu yang lalu di media sosial juga viral prosesi pernikahan di gereja di mana mempelai perempuannya adalah seorang muslimah, sehingga ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Masalah pernikahan beda agama ini sampai hari ini masih menjadi isu yang sensitif, muncul selalu pro dan kontra. Dan hari ini saya mengundang dua pasang suami istri yang berbeda agama, bukan untuk menunjukkan perbedaan, konflik, tapi untuk memahami bagaimana mereka menempuh prosesi pernikahan, bagaimana mereka berkompromi atas perbedaan, bagaimana mereka bertoleransi pada keyakinan masing-masing. Untuk itu saya undang tamu kita yang pertama, Fibrianti dan Hendrik. Fibri, Hendrik, Hai Bang Andi. apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah mau hadir, silakan duduk. Jadi benar, Hendrik dan Fibri suami istri? Yap. Kok kayak di sidang ya? Benar Bang Andi. Untuk meyakinkan. Baik. Oke. Tapi beda agama. Yes. Fibri agamanya apa, Hendrik agamanya apa? Aku dulu ya. Oke, aku agamanya Islam Bang Andi, dari suku Sumatera, Melayu, Bengkulu. Sedangkan suami aku Kristen Protestan dari Sumatera Utara, Pak. Oke. Batak ya. Yap. Sudah berapa lama menikah? Kita udah 11 tahunan, Bang Andi. Oke. Tanggal 2 bulan 7. Betul? Betul. Oke. Lulus. Lulus. Bulan Juli ini kita 11 tahun sih, 11 officially. tahun. Oke. Jadi punya anak? Alhamdulillah kami dikaruniain 2 orang anak. Sepasang. Sepasang. Pada saat menikah, karena beda agama ini, apakah masing-masing keluarga merestui? Kalau saya ya, kalau yang kenal Sumatera pasti tahu betapa fanatiknya ya, maksudnya Keras. kultur kerasnya gitu, karena kan di sana campur dengan adat juga. Jadi dari keluarga saya tentu saja karena nggak punya histori untuk beda agama, jadi sangat-sangat menolak sih awalnya. Oke, dari keluarganya Fibri menolak. Menolak. Kalau dari keluarga Hendrik? Ya, sama juga, Bang Andi. Oh, ada penolakan juga? Ada juga. Saya kan ya Batak lah. Oke. Patrialistik sekali kan. Iya. Tahu sendiri anak lelaki seperti apa harusnya di Batak. Ya itu penolakannya cukup keras. Baik, Cowok menarik. satu-satunya ya. Oh, cowok satu-satunya Cowok lagi? satu-satunya. Oke, jadi kedua belah pihak keluarga pada dasarnya keberatan ya? Iya. Awalnya. Oke, nanti cerita. Iya. Tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Fibrianti dan Hendrik Hutabarat telah melangsungkan pernikahan beda agama selama 11 tahun. Mereka sudah saling jatuh cinta sejak di bangku SMA. Fibri beragama Islam, sementara Hendrik beragama Kristen Protestan. Bukan
tanpa rintangan. Sebelumnya, Fibri dan Hendrik sempat tidak mendapat restu dari keluarganya lantaran perbedaan agama. Meski demikian, Fibri dan Hendrik tak gentar untuk memperjuangkan cintanya. Sampai akhirnya, mereka berdua mampu meyakinkan keluarganya masing-masing. Pernikahan mereka pun dilaksanakan dengan 2 tata cara, akad nikah dan pemberkatan. Saat ini, pasangan suami istri ini sudah dikaruniai 2 orang anak. Kehidupan mereka pun semakin bahagia. Jadi kapan dan di mana ketemu pertama kali? Flashback ya. Ini menarik karena kebetulan kami ini besar bersama di satu SMA, Bang Andi. Jadi waktu itu kita sama-sama ada di kelas 2 biologi, ya di kelas IPA, ya di SMA negeri di daerah Cengkareng. Jadi kita satu sekolah lalu di pertengahan kayak gitu biasalah mungkin cinta-cinta anak SMA ya. Bapak satu ini nembak saya gitu, kita jadian di situ. Jadi kami besar bersama. Jadi kalau ngedenger kisah cinta kita tuh kayak wow, lama banget, 16 tahun Bang Andi. Oh, 16 tahun pacaran. 16 tahun pacaran, kita baru married 11 tahun. Jadi mostly tuh ya 27 tahun tuh Sampai sekarang. lebih dari separuh umur aku tuh udah kenal bapak satu ini gitu kan. Jadi ini sebenarnya teman tapi mesra ya. Awalnya tuh jadi kalau orang tanya kok bisa sih pacaran selama itu, ya karena memang kan seiring dengan kami bertumbuh dewasa gitu. Jadi dari SMA lalu kami kuliahnya kebetulan sama nih, tapi aku ngambil jurusan farmasi, suami aku ngambil teknik mesin. Jadi artinya setelah tamat SMA sempat berpisah? Enggak. Kita satu kuliah. Jadi pada saat kita lagi ospek, saya kaget banget loh. Kok dia ada di sini? Padahal itu salah satu cara saya melarikan diri dari bapak ini supaya nggak jadi gitu. Karena kan saya pikir kita beda agama nih, saya dari keluarga yang fanatik karena saya cewek satu-satunya juga, suami juga dari Batak yang cukup keras juga gitu kan. Jadi saya pikir saya kan tipe orang yang realistis gitu kan Bang Andi kan. Saya pikir saya cukup cepet dewasa dulu. Jadi saya udah mikirin nih ke depannya tuh bakalan sulit banget. Jadi memang Jadi waktu itu sudah terpikirkan akan menemui kesulitan karena beda agama. Iya. Dari pihak Hendrik sendiri waktu itu ada pemikiran yang sama atau nggak mikir waktu itu? Punya pikiran yang pastinya Bang. Tapi mungkin karena kita masih jiwa muda, mungkin sesimpel aja, nantilah gitu kan. Awalnya begitu kan, tapi ya menjelang kita semakin bertambah dewasa. Ini jadi persoalan serius ini harus dipikirkan ya. Tapi dengan menuju ke sana juga kan cobaan itu ada terus Bang. Bukannya mulus seperti itu aja, cobaan terlewatin, loh kok ini malah jadi lancar ini, gitu Bang. 16 tahun lamanya pacaran, itu karena memang belum memutuskan untuk menikah atau karena ada faktor beda agama ini sehingga agak panjang pacarannya? Pertama itu ya Han ya, kita beda agama, terutama dari pihak sayanya, saya realistis banget karena kan orang tua saya menentang berat nih gitu kan, maksudnya dengan sering ngomelin saya gitu kan, nasihatin saya panjang lebar. Waktu tahu pacaran sama Hendrik? Yes, mereka tahu dari kelas SMA kelas 3-an sih ya. Pada saat pacar saya dulu, suami saya ini dulu tuh sering telepon gitu kan. Kok intens gitu kan teleponnya, kok malam minggu ngapel gitu kan. Nah semenjak tahu tuh udah saya makin diperketat karena kan saya cewek satu-satunya. Kita dulu bisa dibilang kalau zaman dulu apa ya istilah backstreet. Kalau zaman dulu istilah pacaran backstreet gitu Bang Andi. Ya. Ini ada kodenya kalau pengen telepon ke rumah. Apa misalnya berapa kali bunyi jangan diangkat dulu. Nah, itu berarti kode dari saya. Iya, soalnya kalau bapak yang angkat langsung brek. Tutup. Iya. Dari keluarga Fibri yang paling menentang bapak? Bapak. Alasan yang paling jelas disampaikan apa? Agama? Agama. Sebetulnya sih mungkin kalau orang tua setelah dirunut ke sini lebih ke arah rasa malu kali ya Bang Andi ya. Malu? Jadi karena kan mungkin merasa bahwa ya zaman dulu kan nggak se-open sekarang ya. Kita tuh udah cukup tua sih umurnya gitu kan. Jadi kita tuh ada di masa dulu peralihan, belum teknologi banget lah ya, sosmed belum main gitu ya, masih zaman Friendster gitu kan. Jadinya
bapak itu dengan pola pikirnya ya nggak boleh gitu. Padahal di rumah itu yang paling, kalau dibilang paling alim gitu kan ibu tuh sebetulnya gitu kan. Ibu menolak tapi tidak sekeras bapak? Ya, tidak se ekstrim gitu. Kayak misalnya nggak yang maki-maki langsung ke suami saya dulu kalau datang. Jadi kalau Hendrik ngapel tetap nekat, berani waktu itu? Berani, Pak. Oke, datang diapain sama bapak? Ya biasanya dibilang nggak ada dulu gitu. Oh, nggak ada? Nggak tahu dicuekin lah. Terus? Dianggap nggak ada yang datang. Nah, saya tuh nggak boleh keluar. Nah, terus apa yang dilakukan waktu itu? Ya saya tungguin. Kuat-kuatan gitu? Ya begitulah. Akhirnya mereka ya udah masuk duduk. Nah, dengan nada kerasnya. Walaupun dibentak, masuk sana duduk. Masuk duduk. Nah, tapi ntar pulangnya ada masalah. Sendal hilang sendal satu. hilang. Sendalnya Hendrik? Iya. Oh, siapa yang ngerjain itu? Adik ipar. Oh, disuruh orang tua dicoba. Iya. Terus ya, ada pengakuan nih ya, ada pengakuan. Kalau nyediain air minum tuh diaduk pakai tangan. Ternyata beneran nih adik saya ya. Oke, belakangan baru tahu ya. Iya, baru tahu. Tapi kayaknya waktu itu enak banget gitu ya. Iya. Nggak ada Tapi kepikiran. apa betul katanya motornya dikempesin juga gitu? Iya, Bang, itu ngalamin kok. Ngalamin. Tapi masih tetap berani datang. Ya mungkin karena rasa saya memang tipikalnya yang Ungkapin aja Han kalau rasa cinta. Cinta itu memang buta ya. Iya, bener Bang. Iya. Ya mungkin dengan rasa cueknya juga nggak kapok juga. Enggak, mungkin enggak, ya masih jiwa muda Bang. Oke. Hayo aja gitu, hajar aja. Iya, toh bukan antara hidup dan mati ya. Iya, ini kan cinta ya. Sekaligus menunjukkan ke Fibri bahwa itulah kualitas cintaku. Iya, betul. Oke, sekarang aku mau tahu dari perspektif keluarganya Hendrik. Waktu tahu mantunya beragama Islam bagaimana? Ya memang tetap sama lah Bang ya. Siapa yang paling menolak, ibu atau bapak? Kebetulan waktu itu ayah sudah tidak ada. Oh, oke. Jadi terus? Di masa akhir-akhir sebelum kita nikah, bapak udah nggak ada, tapi ibu tetap masih kan, ini udah nggak boleh lagi nih. Alasannya persisnya apa ya? Iya, dari silsilah keluarga juga kan, saya anak pertama, nanti putus nih. Marga. Oh, ini antar marga ya. Putus nanti ke Batakannya bagaimana gitu kan. Kalau saya kan karena udah lahiran Jakarta Bang Andi, jadi hal-hal seperti itu agak-agak tidak terlalu dipikirkan. Yang penting, bukan penting sih, ya memang saya sayang, memang ini kayaknya memang saya klop gitu. Klik dengan istri saya ini. Ada kesepakatan nggak anak kita nanti akan memeluk agama apa? Ketupat yang enak dibuat dari beras pilihan dengan wangi daun kelapa. Dengan Adabi, masakan menjadi lebih praktis. Adabi melezatkan, Adabi menyelerakan, mengandung berbagai rempah, melezatkan kari dan kuah. Adabi. Tahu nggak, pertama kali gosok gigi tanpa busa, rasanya tuh aneh kayak nggak gosok gigi. Tapi lama-lama aku sadar, kok mulut aku jadi nggak kering dan nggak pernah ada masalah lagi dari mulut. Sehat tanpa busa, kembalikan kebaikan mulut, pakai enzim sekarang. Tingkat literasi Indonesia di dunia rendah, ranking 62 dari 70 negara, membaca lewat media apapun, buku, koran, internet dan lainnya, tak cuma menambah wawasan dan kecerdasan, membaca juga dapat menstimulasi mental dan meningkatkan empati. Untuk asupan informasi, tetap konfirmasi ke media terpercaya ya. Jadi sudah baca apa saja hari ini? Gemar membaca, cerdaskan diri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Media Indonesia, a part of Media Group Network. Sejak 5 bulan terakhir, solar subsidi sulit di pasaran. Kendaraan diesel antri mengular di setiap SPBU. Gara-gara konsumsi solar terus naik, kuota solar subsidi tahun 2022 habis di akhir September ini. BBM yang non-subsidi untuk industri kurang apa enggak? Kalau itu aja kurang, dia dapat solar dari mana? Di lapangan biasanya kan nanti ada aparat polsek yang datang. Itu kadang mereka kasih, ya ada jatah lah. Realitas, BBM subsidi jebol ke tambang. Besok jam 10 malam. Indonesia, kami kembali mengawal pesta demokrasi bangsa, menyampaikan informasi seputar pemilu secara terkini dan terkonfirmasi dari pra-pemilihan hingga pasca pemilihan, serta menyampaikan pemenang pemilu lebih awal dan akurat dengan hitung cepat bersama lembaga-lembaga yang kredibel. Bersama kami, mari mengenal para calon pemimpin negeri untuk dapat memilih yang paling berkualitas.
Metro TV, The Election Channel, meneguhkan visi kebangsaan. Metro Malam, jam 11:30 malam ini. Akhirnya Fibri dan Hendrik menikah di usia berapa ya? Aku 31, suami aku jalan 33 ya, 32, 33. Oke. Kapan orang tua kemudian merestui? Ya lama kalau aku ya Bang ya. Jadi gini, ada momen di mana aku tuh, mohon maaf nih, pergi dari rumah gitu kan. Lari. Yes, kabur lah udahlah, run away gitu. Gara-gara percintaan ini atau ada alasan lain? Ya salah satunya karena itu, karena nggak cocok sama orang tua, berantem mulu, beda pendapat gitu kan, terutama dengan bapak saya gitu kan, karena mereka benar-benar nggak merestui nih gitu kan. Dan waktu itu saya merasa punya kekuatan karena sudah mulai kerja gitu kan, dan saya nggak pernah diizinin untuk ngekos gitu. Akhirnya saya pindah gitu dari rumah terus ngekos, mulai di awal-awal kerja gitu kan. Nah dari situ tuh ibu saya yang paling shock banget. Nah jadi dari situ akhirnya ibu saya cari saya, kita ketemu, ingat banget waktu itu hujan gede banget ya, kita ngomong dari hati ke hati. Akhirnya ada satu momen saya bilang ke ibu saya, Mah aku tuh nggak bisa banget dipisahin sama Hendrik gitu. Karena aku cocok banget, karena aku tipenya complicated banget Bang Andi. Ini pacar pertama aku nggak pernah pacaran sebelumnya. Yang bisa bertahan dengan segala komplikasi istri. Betul. Iya. Oke. Ya. Karena dia sabar banget. Komplikasinya apa sih? Banyak, kayak contohnya zaman. Katanya keras. Aku tuh orangnya kan keras, kan aku kan tipenya orangnya agak ngebosi, keras, dominan lah gitu kan. Nah bapak satu ini kayak sisi putih saya. Penuh pengertian, gitu. Iya. Lebih banyak ngalah. Jadi, iya, jadi karena momen ketemu ibu dulu? Iya, momen ketemu ibu karena saya bilang, saya minta izin sama beliau gitu. Saya bilang, Mah saya pulang, kalau mama izinin saya tetap bersama Hendrik. Memang kamu mau nikah sama dia? Ya enggak juga, cuman jangan dilarang-larang lah. Itu kan kita belum punya ada rencana nikah karena saya baru awal-awal kerja ya. Nah akhirnya mama saya tuh ada satu omongannya kayak gini. Ya udah Yan, aku kan di rumah dipanggilnya Yanti ya. Ya udah Yan, kamu pulang. Mama berjanji, kalaupun misalnya kamu menikah, kalaupun harus menanggung setengah dari dosa yang kamu lakuin, Mama bersedia. Asal jangan pernah kamu tidak mengakui saya sebagai mama kamu. Kita nggak boleh putus sebagai mama dan anak. Jadi beneran ya. Ya Allah, sedih ya momennya. Itu kalau di sinetron itu nangis air mata itu ya. Itu momennya bikin saya menyentuh. Jadi akhirnya, akhirnya saya pulang. Bapak saya. Ayah, bapak gimana? Iya. Ibu yang menjelaskan ke bapak. Ibu tuh pergi menghadap ke saya itu nyari saya, karena sudah dapat restu. Pembicaraan dari bapak. Jadi mereka secara internal udah setuju gitu untuk merestui. Itulah ada momen titik balik ya, dimana akhirnya keluarga walaupun mungkin terpaksa hari itu, tapi bisa menerima. Kalau dari Hendrik bagaimana? Kalau saya lebih. Katanya ada paman yang keras menolak ya. Pamanku memang sampai dia tidak datang. Sampai hari pernikahan tidak mau datang? Tidak datang, tapi kan itu harus tetap berlanjut. Oke, jadi orang tua bagaimana menjelaskan kepada orang tua? Jadi kalau saya memang tidak lebih banyak bicara ke orang tua Mas Andi, tapi lebih ke kakak saya yang nomor 1. Dia yang lebih banyak meyakinkan ke mama saya. Kita lewat perantara ya? Bukan berarti saya tidak ada komunikasi dengan mama saya. Dia ada. Cuman di ujung-ujungnya beliau sih bilang, ya sudah kalau memang itu sudah pilihan kamu, ya kita tidak bisa lepas. Jadi kemudian pernikahannya ini dengan cara apa ya? Kita dua agama tetap. Tadi itu ya? Iya. Kita jalanin dua-duanya. Prosesinya di Ustadz dulu. Apa itu? Bisa jelaskan dua-duanya itu? Iya, jadi waktu itu pada saat saya menerima lamaran suami saya tuh bilang, Han, aku nggak mau nikah yang diumpet-umpetin. Aku nggak mau aku bilang Kristen atau kamu masuk Islam. Pokoknya kita harus apa adanya. Aku pengen pesta kayak orang lain gitu. Pengen gini-gini, aku pengen wujudin mamaku bilang anak satu-satunya nikahnya mesti di hotel atau di apa. Nah, terbuka. Publik harus tahu. Yes. Jadi waktu itu kita kumpulin uang, kepikiran akhirnya karena iklim waktu itu di Indonesia kayaknya kok kurang bersahabat untuk yang nikah beda agama kayak gini. Kita kepikiran untuk nikah di luar ya, Han ya. Awalnya. Udah cari-cari. Di mana waktu itu? Waktu itu saya dekat-dekat aja sih antara Singapura ataupun Thailand gitu kan. Terus? Karena memang perekonomian kita hanya sanggup di Asia gitu kan. Nah, tapi ternyata sepanjang perjalanan ke sini tuh kita dengar tentang para Madinah dulu. Tapi
Cak Nurholis Majid meninggal. Disitulah kita ketemu nih dengan almarhum Mas Monif yang menikahkan kami penghulu dan juga Ustadz Ahmad Nurholis, Mas Nur kita panggilnya. Nah, beliau ternyata adalah pecahan dari para Madinah ini yang dibimbing oleh Gus Dur membangun satu lembaga namanya ICRP. Nah, ini adalah lembaga Indonesian Conference, belakangnya Religion and Peace. Yes, Religion and Peace. Jadi ini adalah wadah untuk mengumpulkan mereka nih yang berceceran karena beda agama supaya bisa dirangkul gitu kan. Saya tuh suka banget sama konsepnya. Akhirnya kita konsultasi sama beliau. Konsultasi beberapa kali ketemu dengan Pak Mas Nur. Dengan Mas Nur, dari situ akhirnya ternyata bisa ada jalan gitu untuk kita menikah di Indonesia dengan 2 prosesi. Saya tetap kepengen dinikahkan dengan bapak saya, suami saya, ibunya juga ingin tetap harus dinikahkan oleh pendeta Batak. Gitu. Dalam gereja. 2 event ini kedua orang tua hadir. Bahkan yang menikahkan. Jadi happy ending ini ya. Nah, kan persoalan nggak selesai sampai di situ. Karena yang jadi pertanyaan bagaimana dari perbedaan ini saling menghargai, komprominya di mana? Ini kan tidak ada salah satu yang kemudian memaksakan untuk kamu ikut aku aja, agamaku. Tidak ada. Jadi ada komitmen atau kesepakatan kita jalan dengan masing-masing agama kita. Saya mencintai suami saya karena dia Kristen. Jadi saya tidak ada hak apapun untuk merubah dia gitu kan. Jadi maksud dalam arti kalaupun pengen masuk pindah agama, mau Islam, mau agama lain. Atas kehendak sendiri. Yes, itu karena willingness. Tapi Hendrik ada nggak keinginan atau paksaan untuk agar tidak ada sama sekali. Jadi masing-masing jalan. Nah, kembali supaya ke anak. Gampang. Kan dalam keseharian saya nggak tahu. Hendrik ke gereja atau tidak? Ya, setiap minggu ya. Oke. Jadi waktu berangkat gereja, posisi Fibri bagaimana? Enggak masalah, saya siapin sarapannya Bang Andi. Oke, berangkatlah. Berangkat. Anak-anak kan akan bertanya, Mama kok nggak ikut? Iya. Bagaimana menjelaskan ke anak-anak? Kebetulan anak masih kecil ya. Sekarang sih, kebetulan anak kita yang kelas 1 SD itu kita masukin ke sekolah internasional Katolik. Jadi Kristen, Islam, anak Katolik nih. Ada kesepakatan nggak? Anak kita nanti akan memeluk agama apa? Ada. Apa itu? Waktu awal-awal memang kita sebelum beranjak ke pernikahan memang sudah ada pembicaraan bahwa manusia itu harus punya agama dulu, biar punya dasarnya lah yang kuat. Karena agama itu kan untuk kemanusiaan ujungnya. Di cowok itu ikut kita dulu sementara, yang di cewek ikut ibunya dulu. Tapi mereka di momen tertentu. Oh, ini anak sudah bisa ngobrol nggak? Belum, sudah? Yang nomor 1 sudah bisa. Adiknya belum? Adiknya belum. Tapi sudah diarahkan, ini Muslim, ini Kristen. Kita sih tertulisnya juga. Iya. Jadi aktenya juga begitu. Iya. Akte sama kakak kita beda-beda. Jadi itu benar-benar Indonesia banget. Jadi anak saya yang pertama kita tulis Kristen, yang kedua Islam. Itu bukan lebih ke arah kita pengen mengkotak-kotakan mereka, enggak. Tapi lebih ke arah karena memang kita mau kasih plafon aja ya Han ya, dasarnya gitu. Karena kan mereka belum bisa milih agama. Tapi kalau mereka sudah nanti bisa berpikir sendiri dan tiba-tiba mau masuk agama lain, as long memang disetujuin di Indonesia, silakan go ahead gitu. Yang penting satu keyakinan aja dengan kami. Semasa masih kecil, paling tidak ada pegangan dulu, ada dasar. Karena semua harus beragama, gitu ya. Tapi nanti di ujung siapa milih agama apa silakan. Kalau mereka kemudian memilih agama yang bahkan bukan Kristen, bukan Muslim, nggak apa-apa. 11 tahun sudah menikah dengan beda agama seperti ini, tantangan yang pernah dihadapi apa yang paling berat? Mungkin pencocokan pemikiran terus-menerus ya Han ya? Iya pasti. Bukan soal agama. Oh enggak. Artinya ini ya semua perkawinan ya, walaupun satu agama ya pasti penyesuaian. Tapi dalam konteks agama nggak ada tantangan. Ada sih satu masa saya terbangun tengah malam, terutama misalnya besok mau lebaran gitu kan ya. Aduh sedih, nggak ada suami gitu yang ikutan sholat id gitu kan ya. Apalagi waktu pandemi kemarin tuh terasa banget pada saat kita nggak bisa sholat id di masjid gitu kan. Nggak ada yang mimpin nih di di rumah gitu kan ya. Sebagai imam. Iya, cuman bagi saya itu hal yang wajar. Kalau saya nggak punya perasaan kayak gitu, saya bukan manusia gitu kan. Jadi kesedihan-kesedihan kayak misalnya nggak bisa saya alamin dengan orang yang satu agama itu pasti kita alamin ya Han ya, kayak misalnya saya ke gereja
kadang merasa sendiri juga. Nanti sendiri pendeta juga. bilang, Pak Hendrik, mana ibu kok nggak pernah ikut? Emang Gitu. jomblo. Jomblo terus gitu, Bang. Tapi itu semua ya selaras lah dengan pengorbanan yang kita lakukan itu selaras dengan kebahagiaan yang kita dapat gitu kan Mas. Sampai hari ini itu bukan persoalan yang membuat kemudian hubungan jadi tidak nyaman ya? Insya Allah enggak. Tidak ada persoalan hari ini? Sampai sekarang tidak ada. Kita ributnya malah soal ekonomi ya kan? Kadang-kadang prinsip pemikiran aja Prinsip pemikiran lebih ke arah lebih banyak debatnya adalah karena ya tadi saya sangat meledak-meledak gitu kan, cara berpikirnya udah lurus-lurus gini kan, gak ada gray area di saya. Kalau Bapak satu ini kan lebih ke arah perhitungannya mateng gitu kan, jadi lebih ke arah situ aja sih. Kalau soal, karena kita tuh satu keyakinan biar beda agama ya kan ya, yaitu sama-sama yakin sama Tuhan itu cuma ada satu gitu. Hendrik, Fibri, terima kasih ya Baik. sudah berbagi cerita ya. Berikutnya juga ada pasangan yang berbeda agama, tapi kali ini pasangannya berbeda, yang pria Muslim, yang perempuan Katolik. Tapi sebelum itu kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Katanya menikahnya di luar negeri ya? Masih bercerita tentang pasangan yang berbeda agama, yang memilih untuk tetap menikah walaupun mereka berbeda. Kali ini sang suami beragama Islam dan istri Katolik. Siapa mereka? Mari kita sambut Novena dan Muhammad Iqbal. Novena, Iqbal, terima kasih sudah hadir di acara Ki Candy. Silakan duduk. Thank you. Jadi benar, Iqbal sama Vena suami istri? Betul. Iya, betul. Iya, betul. Jadi sudah berapa lama menikahnya? Dari 2017 masuk ke 5 tahun ya. Oke, menuju 5 tahun perkawinan ya. Iya. Jadi Iqbal Muslim. Betul. Muslim. Vena? Saya Katolik. Katolik. Katanya menikahnya di luar negeri ya? Awalnya sih kita menikah di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Depok, Cimanggis, Depok tepatnya sih. Oke. Itu pernikahan agama Mas Iqbal. Oke. Seperti itu. Terus 2019 baru kami melangsungkan di luar negeri. Kenapa jadi seperti itu? Coba suami menjelaskan mungkin suami. Ya, karena kan kalau beda agama kan tidak bisa di catatan sipil. Iya. Sedangkan pada saat kami melangsungkan pernikahan dalam kondisi beda agama. Nah, cuman kalau dari perspektif Islam, selama suaminya Islam, istri boleh yang non-Muslim. Itu Yahudi atau Nasrani. Jadi secara agama kami langsungkan, tapi untuk di KUA kan tidak bisa. Karena kalau di KUA kan harus Islam dua-duanya. Sedangkan di catatan sipil ini juga aneh. Kalau beda agama tidak bisa dicatatkan. Jadi akhirnya harus dilaksanakan di luar negeri, malah bisa dicatat. Kan lucu. Sebenarnya kita jadi di luar negeri buang devisa negara kan? Devisa negara, pada akhirnya iya. hanya untuk bisa dicatat di Indonesia. Nanti cerita ya prosesnya ya. Nanti kita Setelah cerita. menikah di luar negeri, waktu kembali apakah bisa dicatatkan atau tidak? Nanti jelaskan. Ya. Terus tentu saja bagaimana mengatasi perbedaan ini ya dalam menjalankan rumah tangga yang sudah masuk ke tahun kelima ya. Iya. Baik, tapi kita akan lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Novena Sari dan Muhammad Iqbal, mereka berdua menjalani perkawinan beda agama. Vena beragama Katolik dan Iqbal beragama Islam.
Ya baiklah, dia perhatian, baik ya, sama keluarga juga mau gitu, mau merangkul gitu. Ya udah, kalau Mas Iqbal memang begitu. Dari pertama kenal juga udah, kan biasa suka kumpul gitu, ngobrol. Ya kakak-kakaknya ya mendukung. Iya. Sampai sekarang Mas Iqbal juga mensupport. Ya harus saling mengerti lah, karena udah beda agama ya. Mas Iqbal masing-masing, Vena juga masing-masing ke gereja. Ya udah gitu aja. Nggak, saya juga nggak ini, udah ngerti lah gitu namanya orang tua ya. Anak-anaknya udah pada seneng, kita ikut seneng lah gitu aja. Iya, pokoknya bahagia bagi mereka ya udah. Kita orang tua ya ikut kita mendukung ya. Mbak Vena ini istri yang sangat bijaksana. Karena Iqbal ini kadang-kadang dia ya seperti itu. Dia kerja di kantor, dia bekerja di situ diam, bisa dia berjam-jam di situ. Kalau istrinya nggak sabar, istri perlu perhatian, pasti nggak akan makan hati kan. Alhamdulillah ya, saya sebagai ibu sangat bersyukur. Saya melihat mereka itu sangat harmonis. Selama ini saya mendampingi mereka, melihat mereka rumah tangga, belum pernah mendengar mereka berbeda pendapat yang berkelahi konflik, itu belum pernah, alhamdulillah. Jadi kelihatannya Vena sangat mengerti Iqbal, Iqbal juga sangat memahami Vena. Alhamdulillah sekali. Saya terima nikah dan kawinnya Novena Wijayasari binti Laurentius Soekarno dan Yohana Francisca Sri Budiningsih dengan mas kawin seperti tersebut diserahkan tunai. Perkawinan mereka berdua dilangsungkan secara agama pada tahun 2017. Kemudian dilanjutkan secara negara di Australia pada tahun 2019. Ingat nggak kita ketemunya kapan? Kita ketemu tuh tanggal 26 Agustus 2017. Kita ketemu. Dan lucunya kita persiapan pernikahannya itu cuma 2 hari. 2 hari, iya. Iyalah, kalau yang lama-lama kalau ABG, yang penting kan dalam hubungan harmonis, ya kan harus cocok diskusinya, saling memahami. Ada 3 yang utama tuh, harus punya kepercayaan, harus saling menghargai, anggap kayak temen kalau ada apa-apa. Jadi itulah yang bikin kita harmonis selama ini. Iya, terus tapi nikahnya katanya persiapan 2 hari, kenapa 2 hari? Kok kayak buru-buru amat? Jadi sebenarnya acara yang dilakukan untuk pertemuan kedua keluarga tadinya hanya perkenalan. Terus karena sambil kita cari-cari tanggal, Sabtu malam Minggu acara pertemuan keluarga. Nah, Jumat malam Sabtu kita dapet tanggal weton. Oh, wetonnya. Jadi seperti kalau orang Jawa itu dari Jawa. Saya Jogja Solo. Iqbal? Mas Iqbal Padang Jogja. Padang Jogja. Oke, jadi wetonnya bilang 2 hari kemudian harus menikah atau tanggal yang tepat untuk menikah? Tanggal yang tepat. Jadi kalau misalnya tidak di tanggal tersebut, harus yang nunggu? bagus itu harus menunggu 5 tahun kemudian. Hah? 5 tahun? Iya. Pantes langsung loh, udah 2 hari deh. Ya sudah, dipikirnya kita juga sama-sama sudah bisa berpikir matang ya. Jadi saya menganggap bahwa saya mampu kok menghandle seseorang ini gitu, Mas Iqbal. Pacaran berapa lama? 3 bulan, 4 bulan, 3-4 bulan. Pacaran berapa lama? 3-4 bulan. 3-4 bulan. Ada ini loh, Bung Andi, ada orang tertentu bahkan 3 hari langsung nikah loh. 3 hari langsung nikah. Ada yang memang 6 tahun pacaran, kawinnya cuma 3 bulan pisah. Nah, itu dia. Iya. Tapi ada yang baru 3 hari bisa awet sampai kakek nenek. Jadi ukuran pacaran nggak menentukan panjangnya perkawinan. Iya, jadi kita tapi 3 bulan baru ketemu. Baru ketemu. Ini beda agama loh. Apakah tidak ada waktu itu ya?
pemikiran kita ini beda agama ini. Kan harusnya saling memahami dulu masing-masing. Itu bagaimana kondisi dan situasi hari itu? Ya sebenarnya kayak sepertinya tuh Mas Iqbal sudah memahami saya juga bisa langsung klik gitu. Dalam 3 bulan? Ketika itu, Tapi ya. persoalan beda agama ini pernah nggak dibahas sebelum memutuskan menikah? Mas Iqbal sendiri yang bilang bahwa kita kan berbeda, kamu gak usah pindah ya. Seperti itu. Oke. Karena mungkin juga paham wataknya saya seperti apa. Dalam 3 bulan udah paham wataknya ya? Ini canggih memang. Hebat, canggih. Mas Iqbalnya canggih memang. Tapi ada satu alasan lagi, Bung. Apa itu? Jadi di keluarga istri ini kakaknya 4 muslim. Sudah muslim semua. Sedangkan ibu dan bapaknya masih Katolik. Ya. Jadi yang situ saya lihat adalah sisi kemanusiaan. Oke. Jadi nanti perbedaan di keluarga. orang tuanya nanti kalau ke gereja siapa yang menemani? Kalau sekiranya saya ajak pindah. Jadi sampai ke sana pemikiran. Ya, kita kan kayak gitu kan kemanusiaan ya. Kemanusiaan Kita utamakan. diutamakan. Rasa kemanusiaan keluarga. Oke, lepas bahwa pasti ada pro dan kontra ini ya. Ada yang pasti nggak setuju dengan pemikiran seperti ini. Tapi itu yang dipahami oleh Iqbal waktu melihat agama yang dipeluk oleh Vena ya. Sedikit ada persamaan dengan saya juga ya. Mertua saya, saudara-saudara istri saya semua Muslim. Ya. Saya Kristen, istri saya waktu itu Katolik. Jadi ada masalah juga di catatan sipil walaupun Katolik dan Kristen. Betul. Ya. Nah, tapi ya calon mertua saya luar biasa ya, suami istri, mertua saya perempuan, dia nggak terlalu mempersoalkan. Jadi waktu tahu bakal mantunya Protestan, nggak ada sedikit pun keberatan. Karena istri saya waktu masih remaja memilih, jadi orang tua tetap Muslim, dia satu-satunya perempuan yang memilih jadi Katolik dan orang tuanya mengizinkan. Ketemu Protestan, jadi agak rumit juga Bu Adi. Lebih rumit. Coba diurut, untuk saya tolong diurut tadi. Betul. Oke, tapi sampai hari ini kami bahagia, nggak ada perbedaan ya. Ini kok jadi cerita tentang aku ya? Salah. Harusnya nanya kok malah cerita tentang aku ya. Nah, jadi tidak terlalu banyak hambatan di dalam memutuskan untuk menikah. Ya, ada penolakan nggak dari mungkin keluarga orang tua? Artinya orang tua nggak keberatan, tapi dari keluarga-keluarga ada pertanyaan nggak? Dari keluarga saya tidak ada. Sudah terbiasa dengan perbedaan yang ada. Ya kalau ibaratnya kita saling asuh di dalam keluarga. Jadi agama benar-benar kita saling support malah sama. Oke, dari pihak Iqbal juga nggak ada pertanyaan atau penolakan mungkin atau keberatan dari pihak keluarga besar? Hampir nggak ada. Oke. Jadi karena memang kalau dari agama yang saya yakini itu selama menikah dengan non-muslimnya, selama itu ahli kitab, itu dibolehkan. Oke. Jadi tidak ada penolakan, walaupun dari keluarga besar terutama yang ayah ya, dari yang bapak kan kalau Padang kan agak sedikit keras lah. Itu sempat ada ya selentingan, tapi nggak ada yang berani bicara langsung ke saya. Kayaknya agak-agak takut. Ngeliatin Iqbal ini takut. Saya juga mulai takut ini bertanya ini. Kalau sudah pasangan setuju beda agama ya, orang tuanya setuju, terus negara ada alasan apa lagi untuk tidak mencatatkan? Menyenangkan melihat anak tumbuh sehat. Tapi kadang kondisi tak memungkinkan kita untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dodo mendukung gerakan pemberian ASI yang tepat dan memperhatikan kebersihannya. Dengan keunggulan yang memudahkan sekaligus tetap memberikan yang terbaik. Untuk anak, selalu pilih yang terbaik.
Dodo memberi yang terbaik. Hai siswa-siswi Indonesia, persiapkan masa depanmu dengan pendidikan hingga sarjana. Surya Edukasi Bangsa Foundation bersama Medcom.id kembali menghadirkan Online Scholarship Competition, kompetisi beasiswa terbesar di Indonesia. Raih beasiswa S1 full sampai lulus dari PTN dan PTS favorit di Indonesia. Hingga kesempatan magang dan bekerja di Media Group. Daftar sekarang di osc.medcom.id. Info lebih lengkap kepoin. Didukung oleh Online Scholarship Competition, beasiswa untuk Indonesia. Nikmati istirahat malam Anda dengan serangkai program padat informasi yang terjadi di sepanjang hari. Berita terkonfirmasi kami rangkum sebagai penutup hari. Setelah tampil gemilang menumbangkan unggulan kelima asal Tiongkok, Zhang Sushan, Zheng Yu. 1.150 orang meninggal dunia akibat gempa di Afghanistan. Dalam video amatir yang direkam warga ini, korban terseret hingga beberapa puluh meter. Ini merupakan kemenangan keempat bagi Rovan Perak. Saksikan program-program berita malam, Metro Sport, Soccer Time, dan Metro Malam. Masih ngantuk nih, semalam begadang. Mager. Lagi gak enak badan. Besok-besok deh. Gak bisa, banyak kerjaan, ada presentasi. Mending tidur aja. Jangan tunda olahraga. Sayangi badan Anda. Lifestyle, fashion, kuliner, traveling, arsitektur. Segala ide kreatif serta hal-hal menarik dari berbagai daerah di Eropa kami hadirkan di ruang keluarga Anda. Euromax setiap minggu jam 10:30 malam. Metro Globe Network, bringing Indonesia to the world. Metro Globe Network captures the future, a part of Media Group Network. Melawan Lupa, setiap Senin jam 10:30 malam. Tapi sekarang kita masuk ke soal legalisasi tadi ya. Sudah menikah ya, prosesinya secara muslim tadi ya, kita lihat. Nah kemudian tapi secara legal tidak bisa dicatatkan di catatan sipil waktu itu. Sehingga memilih untuk ke Australia. Jalan pikirannya apa sehingga harus ke Australia? Jadi inilah yang menurut saya aneh ya. Jadi kalau di catatan sipil yang kami ketahui itu berbeda agama tidak bisa. Ya, didaftarkan atau dicatatkan. Tapi kalau sekiranya menikahnya di luar negeri, itu bukti pernikahan di luar negeri itu nanti akan dikirimkan ke konsulat itu yang ya. Kita nikah di sana di luar negeri. Di luar negeri ya, itu kan dicatatkan di sana, karena sudah dicatat di sana dibawa ke catatan sipil. Bisa dicatat. Oke. Kenapa harus muter-muter ya? Ya itulah aneh makanya. Karena kalau di Indonesia bisa, tentu kan ada mungkin bahasanya dipaksa pemerintah akhirnya harus melakukan manipulasi data. Manipulasi data karena banyak yang memalsukan. Karena bisa dan KTP. tidak banyak yang bisa melakukan dapat kesempatan untuk di luar negeri. Karena secara finansial mungkin mereka nggak punya uang. Seperti itu. Harus 3 minggu stay. 3 minggu harus ada minimal di negara di mana kita mau menikah itu tadi. Yes. Baru boleh menikah di sana. Notisnya 1 bulan lah. Kita harus ada notice of intended marriage 1 bulan, dan di situ harus ada saksi segala. Untung kami ke sana juga karena ada pekerjaan. Jadi sekalian makanya baru 2 tahun kami lakukan. Kalau enggak kan sayang ya buang-buang devisa negara ya hanya untuk seperti itu. Hotel Jadi kalau boleh nih Bung Adi mungkin yang saya sedikit tambahkan ya. Ini kan kasus seperti kami ini kan banyak ya. Dan bukan hanya Islam, Kristen, bahkan yang non-Muslim dengan non-Muslim kan tidak bisa dicatat. Nah, harusnya kan Indonesia ini kan negara bangsa ya. Memang dulu kita jadi bangsa itu kan ya ada hukum adat, hukum agama, tapi begitu adat ini ketemu adat ini, agama ini ketemu agama ini tidak bisa diselesaikan, harusnya di sini negara hadir. Jadi Undang-Undang Pernikahan nomor 1 1974 itu harus sudah diubah. Jadi policy maker kita, pemerintahan harus berani lah
membuat suatu terobosan sehingga memang berdasarkan cinta, perbedaan agama, perbedaan adat, ya tidak disulitkan. Itu sih harapannya. Ini harapan ya, pandangan. Karena tahu ujung-ujungnya ternyata bisa juga, tapi harus melalui satu proses yang buang-buang devisa, dan tidak semua orang bisa karena bayangin, ini harus kurang lebih 1 bulan ya untuk semua urusan, 2 tahun harus menunggu. Karena kami ada satu kasus, kebetulan kenapa memutuskan di luar negeri, itu ada satu sahabat kami menikah di Indonesia nih, berbeda agama, laki-lakinya Muslim, istrinya Protestan. Jadi pada saat menikah dengan 2 cara, baru si sang suami ini tahu ada manipulasi data. Jadi seolah-olah dia terdaftar sudah belajar agama Kristen Protestan, ada surat apalah di situ. Surat baptis. Akhirnya setelah itu melakukan pembatalan nikah karena itu. Tapi nggak bisa disalahkan, orang mau bersatu, tapi negara tidak hadir di situ. Oke, lepas dari legalisasi sekarang, bagaimana kompromi di dalam keluarga sendiri? Ada nggak aturan main yang sudah dibuat? Satu hari kalau ada tanda kutip perbedaan antara kita soal agama ini, bagaimana menyelesaikannya atau bagaimana? Jadi kalau di kita mengalir aja. Mengalir, karena itulah di keluarga istri juga terbiasa kalau ibu Natalan, ya merayakan Natal, anak atau kakaknya dari ibu istri yang adiknya yang Islam lagi Idul Fitri ya merayakan Idul Fitri. Kalau di kami sendiri ya kita ada pengajian anak yatim, tapi kadang juga ada acara apa yang namanya yang tuh kalau kebaktian juga ada. Baik, nah sebagai pasangan yang beda agama, ada nggak tantangan yang kalian hadapi? Jadi kalau menikah beda agama itu, poin paling penting kalau menurut saya adalah ya restu dari kedua orang tua. Karena ya mau menikah beda agama maupun nggak beda, tetap restu orang tua itu nomor 1 buat saya. Nah itu yang membuat kita berdua yakin bahwa ini langgeng gitu. Ya orang tua wujud Tuhan yang paling nyata kalau menurut saya. Jadi kalau orang tua tidak setuju, kita bisa kasih pengertian baik-baik. Nah, kelemahannya apa, yang bisa kita tingkatkan seperti apa, jadi solusinya bagaimana. Jadi kita memberikan sedikit edukasi juga ke orang tua gitu. Nah, memang pada dasarnya orang tua kami juga terbuka ya, cara berpikirnya modern lah bisa dibilang. Tapi namanya orang tua tetap maunya sih memang kita ketemu yang satu agama. Tapi ya karena saya dan Mas Iqbal bisa meyakinkan gitu, memberi pengertian, akhirnya sampai sekarang bahkan mama saya sama mama Mas Iqbal seperti ketemu soulmate. Kalau kalau dilihat tadi masing-masing bersyukur ya, anaknya ketemu pasangan seperti ini ya. Katanya alhamdulillah, kata ibunya Iqbal, dia punya mantu Vena ya, dan mereka nggak melihat ada masalah gitu loh ya. Sangat dekat malah orang tua kami. Bahagia kami malah suka bilang Upin Ipin gitu. Saking deketnya. Kemana-mana. Iya, kemana-mana. Jadi itu nggak mengadi. Makanya kalau saya lihat ya harusnya nih, mungkin kalau boleh saran, kalau sudah pasangan setuju beda agama ya, orang tuanya setuju, terus negara ada alasan apa lagi untuk tidak mencatatkan? Baik. Ini pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Mas Nurkolis nanti ya. Karena Mas Nurkolis ini punya dalil-dalilnya ya, baik dalam konteks hukumnya, legalisasinya, perspektif melihat dari berbagai sudut keyakinan. Iqbal, Vena, terima kasih ya. Lepas dari kita bercanda, tapi saya yakin banyak sekali nilai-nilai yang kita bagikan hari ini. Baik, terima kasih. Sukses untuk berdua. Bahwa Anda pernah menjadi konsultan, konselor, menjadi fasilitator pernikahan beda agama 1.500-an pasangan, betul? Iya, betul Bang.